Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah kepada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, selamat bergabung para pendengar di Radio WLC, di mana kita mempelajari kitab suci dan fokus pada kebenaran-kebenaran yang penting untuk kita ketahui sebagai bekal untuk menjalani hidup di hari-hari terakhir ini, di akhir zaman ini. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha, dan bersama saya telah hadir Doni Alexander. Salam hangat para pendengar, terima kasih telah mendengarkan siaran kami hari ini. Para pendengar di WLC, kami lebih suka menggunakan nama pribadi Sang Pencipta, yaitu Yahwa atau Yah. Nama ini sebenarnya digunakan di seluruh perjanjian lama, tetapi dalam Alkitab terjemahan modern kita, nama ini lebih sering muncul dalam bentuk gelar, yaitu Tuhan atau Allah. Iya, benar. Jadi para pendengar, di ayat dan kitab manapun Anda melihat Tuhan atau Allah dalam perjanjian lama, maka ketahuilah bahwa dalam versi aslinya, dalam bahasa Ibrani, itu tertulis Yahwa, atau terkadang dengan menggunakan gelar-gelar yaitu El atau Elohim. Ini adalah gelar-gelar yang merujuk pada Bapa. Elohim sebenarnya adalah bentuk jamak dari El. Tapi begitulah tata bahasa orang Ibrani. Ketika mereka ingin menunjukkan penghormatan ekstra, maka mereka akan menggunakan gelar-gelar dalam bentuk jamak. Nah, nama Sang Juru Selamat juga sangat mirip dengan nama Bapa. Dan faktanya, Anda bisa mendengar nama Yahwa dalam nama Sang Juru Selamat, yaitu Yahusua. Terkadang orang-orang kebanyakan menyebutnya Yesua, dan arti namanya sangat indah. Yahusua berarti keselamatan dari Yahwa. Itulah dirinya. Secara harfiah, dia adalah keselamatan dari Yahwa. Ya, dan mungkin para pendengar masih mengingat ayat dalam Alkitab yang mengatakan, berserulah memanggil nama Tuhan. Tapi Anda tentu akan kesulitan untuk melakukan itu ketika Anda tidak tahu siapa namanya. Para pendengar, kalimat itu dalam bahasa Ibrani sebenarnya berbunyi, memanggil nama Yahwa. Dan ada sebuah alasan bagus mengapa kita diminta untuk menyebut namanya. Nama Bapa berasal dari kata kerja verb of being dalam bahasa Ibrani, yaitu haya, yang berarti jadi atau jadilah. Ini adalah kata yang sama yang digunakan Yahwa ketika dia menjadikan bumi ini. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah daratan, maka daratan itu jadi. Dan yang paling indah adalah, firman Yahwa itu sendiri mengandung kuasa untuk melakukan apa yang dikatakannya. Jadi, ketika Anda menggabungkan nama ilahi dengan kebutuhan Anda, maka Anda secara otomatis akan memiliki sebuah janji yang kuat yang dapat Anda klaim. Itu sangat indah. Mario, apakah Anda tahu sebuah lagu lama yang berjudul Ada Kuasa Dalam Darahnya? Iya, kenapa Doni? Nah, tidak hanya dalam darahnya, tapi dalam namanya juga ada kuasa. Ada kuasa dalam firman Yahwa. Benar. Oke Doni, saya dengar Anda punya kabar baik untuk kita hari ini. Ya, betul. Saya punya, Mario. Saya sudah tidak sabar ingin menyampaikannya kepada Anda. Apakah Anda sudah siap? Ya. Anda yakin sudah siap? Baiklah. Sekarang Anda membuat saya khawatir. Apakah Anda yakin itu kabar baik? Iya, ini kabar terbaik. Baiklah, silakan sampaikan Doni. Kabar baiknya adalah Anda adalah orang berdosa. Oke, bukan itu yang saya harapkan akan Anda sampaikan, Doni. Saya sudah tahu bahwa saya adalah orang berdosa, dan saya tidak mengerti mengapa Anda menyebutnya sebagai kabar baik. Nah, itulah yang akan kita bicarakan hari ini. Tolong ambil Alkitab Anda dan buka kitab Lukas pasal 15. Bacalah 2 ayat pertamanya untuk kita, Mario. Baiklah, ini dia. Di sini dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yahusua untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ini adalah kabar baik kita. Apakah Anda orang berdosa? Oh iya. Orang ini menerima orang-orang berdosa. Ingat, kehidupan Yahusua menunjukkan kepada kita apa yang akan dilakukan Yahwa. Bagaimana dia akan bertindak.
apa yang akan dia katakan jika dia adalah seorang manusia. Jadi, ini berarti bahwa Yahwa menerima orang-orang berdosa. Dan jika Anda adalah orang berdosa, itu berarti dia akan menerima Anda. Titik. Tidak ada pengecualian. Ya, itu betul-betul kabar baik. Nah, yang menarik, dan ini yang telah kita abaikan, adalah bahwa ini adalah sebuah pernyataan eksklusif. Maksudnya apa, Doni? Yahwa menerima orang-orang berdosa, tapi dia hanya menerima orang-orang berdosa. Ini adalah hal yang belum pernah kita perhatikan sebelumnya. Jadi mari kita bicarakan. Bukalah kitab Roma pasal 6 dan bacalah ayat 23. Apa isi ayat itu? Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Yahwa ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yahusua Tuhan kita. Sekarang tolong buka kitab Yohanes pasal 4 dan baca ayat 42. Oke. Ini dari kisah tentang perempuan di sumur itu. Yahusua tinggal bersama orang-orang Samaria selama 2 hari. Dan banyak dari mereka percaya padanya dan menerimanya sebagai Mesias. Jadi bacalah apa yang mereka katakan kepada perempuan itu. Mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia adalah benar-benar juru selamat dunia. Kristus adalah juru selamat siapa? Dunia. Benar, karena Yahwa ingin semua orang diselamatkan. Dia menyediakan keselamatan bagi semua orang. Oleh karena itu kita cenderung mulai berpikir secara inklusif. Kristus selamati untuk semua orang, tapi dia tidak benar-benar melakukannya. Dia mati hanya untuk orang-orang berdosa. Iya, begitulah. Tapi itu sudah terbukti dengan sendirinya. Maksud saya, kitab Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Yahwa. Jadi, ya, dia mati untuk semua orang karena semua orang adalah orang berdosa. Oke, saya rasa Anda tidak mengerti apa yang saya maksud. Sekarang saya akan menggunakan cara lain untuk menjelaskannya. Sudah jelas, Yahusua tidak mati untuk makhluk yang tidak berdosa. Jadi kita hanya berbicara tentang manusia. Di antara manusia, satu-satunya yang untuknya dia mati adalah orang-orang berdosa. Iya, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Yahwa. Benarkah mereka begitu, Mario? Tentu saja. Tapi orang-orang Farisi sepertinya tidak berpikir demikian. Faktanya, mereka sangat bangga dengan apa yang mereka anggap sebagai kesalehan yang patut diteladani. Iya, tapi mereka pada faktanya tidak benar. Mereka saja yang memproklamirkan bahwa diri mereka benar. Tetapi apakah mereka memang mengira bahwa diri mereka benar? Iya. Jadi, dengan kata lain, mereka tidak berpikir bahwa mereka perlu diselamatkan, ya kan? Oh, saya pikir saya mulai melihat kemana arah pembicaraan Anda, Doni. Tidak, mereka tidak mengaku sebagai orang berdosa atau membutuhkan pertolongan. Ingat waktu itu? Tunggu, saya ingat dulu. Kapan ya? Pada waktu itu mereka menjadi sangat marah kepada Kristus karena mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang berdosa, sehingga mereka mencoba membunuhnya. Apakah yang Anda maksud adalah kitab Yohanes pasal 8, Mario? Iya, mungkin. Tunggu saya buka dulu. Iya, ini dia. Kitab Yohanes pasal 8, mulai dari ayat 31. Di sini dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Mereka tahu persis apa yang Yahusua katakan di sana. Tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Harga diri mereka menjadi penghalangnya. Benar, karena kemudian dia melanjutkannya dalam ayat 34 dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan itu membuat mereka marah, benar-benar marah. Faktanya di ayat 59 dikatakan, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yahusua menghilang dan meninggalkan bait suci. Jadi, ya, saya mengerti apa yang Anda katakan sekarang. Para ahli Taurat dan orang Farisi tentu adalah orang-orang berdosa, tapi mereka tidak akan mengaku sebagai orang berdosa. Ya, tepat. Ini mungkin tampak berlebihan, tetapi sebenarnya tidak. Buka kitab Lukas pasal 5, Mario. Oke. Ada percakapan menarik di sini, di mana Yahusua benar-benar menjelaskan hal ini. Setelah Yahusua memanggil Lewi menjadi muridnya, Lewi mengadakan perjamuan besar untuk sang juru selamat, dan dia mengundang sahabat-sahabatnya. Sebagai pemungut cukai, Lewi dianggap sebagai sampah masyarakat, orang-orang berdosa. Jadi sahabat-sahabatnya pun demikian. Dan orang-orang seperti itulah yang Lewi undang ke acara pesta yang dibuatnya. Mari kita lihat, Mario. Mulailah dari ayat 27. Lukas pasal 5 ayat 27-32. Kemudian ketika Yahusua pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi,
sedang duduk di rumah cukai. Yahusua berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yahusua, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lihat, menurut pemikiran mereka, orang yang sepenuhnya benar tidak akan pernah menodai dirinya sendiri dengan bersosialisasi dengan orang-orang berdosa. Oh, ngeri. Pada dasarnya, mereka menyiratkan bahwa karena Kristus bersosialisasi dengan mereka, maka dia pasti orang berdosa juga. Dan karenanya, dia bukan Mesias. Tetapi jawaban Yahusua menjelaskan misinya dan untuk siapa dia akan mati. Nah, silakan baca ayat 31 dan 32 sekarang, Mario. Lalu jawab Yahusua kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Yahusua tidak mati untuk orang benar atau orang suci. Dia mati untuk orang berdosa. Jadi dengan kata lain, yang dia katakan adalah, "Baik, jika Anda tidak membutuhkan saya tidak datang untuk Anda. Saya datang hanya untuk orang berdosa." Iya. Itu berani sekali. Tidak, itu jawaban akurat. Pikirkan sejenak. Sebagai orang Kristen pada zaman sekarang, kita secara kolektif memandang rendah orang-orang Farisi. Sikap mereka yang dengan sadar merasa benar menjadi simbol kemunafikan. Iya, memang begitu. Faktanya begitulah salah satu definisi modern dari kata kemunafikan. Menurut kamus, kemunafikan termasuk orang yang merasa benar sendiri. Dan di dalam kekristenan pada zaman sekarang, jika memang masih ada, Anda tidak akan menemukan banyak orang yang mengaku sebagai orang benar atau merasa tidak berdosa. Benar, hampir semua orang mengaku sebagai orang berdosa. Saya adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. Itu adalah mantra Kristen modern. Tapi izinkan saya bertanya, Mario, berapa banyak orang yang sungguh-sungguh sadar sebagai orang berdosa? Berapa banyak orang yang mengaku sebagai orang berdosa hanya karena mereka diharapkan seperti itu? Sebenarnya, banyak orang Kristen membandingkan diri mereka dengan orang lain. Dan mereka merasa lebih baik dari orang lain itu. Benar, saya ingat pada sebuah acara penelaan Alkitab di pertengahan minggu yang pernah saya ikuti. Saya tidak ingat bagian mana yang kami pelajari, tetapi ada seorang pria di kegiatan itu dan dia berkata, "Saya tidak merasa bahwa saya terlalu buruk. Nyatanya, saya cukup baik." Saya pun terkejut dan berpikir, Anda dengan sempurna mencontohkan kondisi orang-orang Laodikia. Anda sengsara, miskin, buta, dan telanjang. Dan Anda bahkan tidak menyadarinya. Dan bagaimana perasaan Anda pada diri Anda sendiri? Sebagai perbandingan. Sebenarnya, saya cukup bagus. Lihat, saya adalah orang berdosa, tetapi saya mengetahuinya dan mengakuinya. Oleh karena itu, saya tidak begitu berdosa seperti dia. Iya. Pernyataan Anda mengingatkan saya pada diri saya sendiri, Mario. Iya, begitulah orang Farisi modern. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan dalam pandangan kita merasa lebih baik. Tentu kita berkata, saya mungkin orang berdosa, tapi saya tidak seburuk pecundang malang yang ada di sana. Saya mengatur dengan baik pola makan saya. Saya tidak makan terlalu banyak gula, saya tidak pernah menyentuh kafein, dan daging babi tidak pernah saya makan. Saya memang kadang menonton film, tetapi film yang saya tonton tidak syarat dengan kekerasan, dan saya tidak pernah menonton film yang berbau porno. Saya bertindak dengan cukup baik dalam perjalanan kekristenan saya. Tepat, saya pun bersalah dengan cara yang sama. Dengan membandingkan diri saya dengan orang lain. Membandingkan apa yang saya lakukan dengan apa yang tidak mereka lakukan. Membandingkan apa yang tidak saya lakukan dengan apa yang mereka lakukan. Saya membuat diri saya terlihat cukup bagus dalam pemikiran saya sendiri. Yahusua mati untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Sekarang jelas, Yahwa juga ingin menyelamatkan mereka yang menyangkal dosa mereka. Tetapi masalahnya adalah, mereka tidak mau menerima Kristus. Hanya orang-orang berdosa yang bisa datang kepada Kristus. Iya, itu penekanan yang bagus, Doni. Orang yang merasa benar sendiri tidak akan bisa datang padanya, karena untuk datang kepada Kristus dan menerima kebenarannya, mereka harus terlebih dahulu mengakui bahwa mereka adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Orang yang merasa benar sendiri mengira dia tidak berdosa. Jadi dari hal apa dia harus bertobat? Hanya ketika seseorang mengakui bahwa dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya ketika itulah dia dapat, dengan iman, bersandar pada kebenaran Yahusua. Inilah sebabnya, meskipun Yahusua mati untuk semua orang, Yahwa hanya menerima orang-orang berdosa. Dia hanya menerima mereka yang bisa mengaku sebagai orang berdosa. Iya, saya paham sekarang. Baiklah, tahan sebentar, Doni, kita akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ,
yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut sang juru selamat yang segera kembali. Pernahkah Anda merasakan gempa bumi? Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda berlari keluar karena takut bangunan itu runtuh? Apakah Anda menyadari apa yang sedang terjadi? Atau apakah itu terjadi pada malam hari dan Anda sedang tertidur lelap? Dan Anda baru mengetahuinya esok hari saat menonton berita. Siapapun yang pernah selamat dari gempa bumi yang sangat buruk akan memberitahu Anda satu hal. Gempa bumi mengubah hidupnya selamanya. Gempa bumi bisa berdampak seperti itu jika gempa itu cukup parah. Tidak hanya sekedar memecahkan piring Anda dan mungkin merusak pusaka dan foto keluarga. Gempa bumi yang kuat dapat membuat para penyintasnya mempertanyakan kemana mereka akan melangkah dalam hidup. Apakah prioritas mereka sudah benar? Apakah ada sesuatu dalam hidup mereka yang ingin mereka ubah? Kitab Wahyu mengungkapkan bahwa antara sekarang dan akhir dunia akan ada 5 gempa bumi dahsyat yang akan terjadi dan masing-masing memiliki tujuan khusus untuk menandai kejadian penting dalam alur peristiwa-peristiwa akhir zaman. Gempa bumi ini diberikan untuk membangunkan orang-orang pada saat mereka masih hidup, sehingga mereka dapat menyelidiki hati mereka dan mengatur prioritas mereka. Namun, Anda tidak perlu merasa tidak siap dengan peristiwa-peristiwa ini. Kitab suci menjelaskannya. Setelah Anda mengetahui tentang gempa bumi ini dan kejadian-kejadian apa yang akan terjadi di sekitarnya, Anda akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika Anda ingin tahu apakah yang telah Yahwa ungkapkan tentang gempa bumi yang akan datang ini, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC, pilih bahasa Indonesia, dan carilah episode yang berjudul Peringatan 5 gempa bumi dahsyat akan terjadi. Yahwa ingin agar Anda mengetahui apa yang akan terjadi. Dengarkanlah Peringatan 5 gempa dahsyat akan terjadi di worldslastchance.com. Anda juga bisa mendengarkannya di YouTube. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Oke para pendengar, kami kembali. Nah Doni, ketika kita memikirkan pembahasan kita hari ini, itu semacam kabar baik, kabar buruk sekaligus. Kabar buruknya adalah Anda adalah orang berdosa, tapi kabar baiknya adalah Anda adalah orang berdosa. Itu berarti Yahwa akan menerima Anda karena Dia menerima orang-orang berdosa. Ya, tepat. Tak satu pun dari kita ingin mengakui, bahkan untuk diri kita sendiri, betapa bejatnya pikiran-pikiran kita yang tersembunyi. Kita tidak suka mengakui berapa kali kita telah bertobat, hanya untuk melakukan dosa yang sama berulang kali. Tetapi jika Anda adalah orang berdosa sejati yang bonafide, itu adalah kabar baik. Jika Yahwa menerima orang berdosa, itu berarti Dia akan menerima Anda. Iya, itu masuk akal. Saya dapat melihat bagaimana Dia tentu tidak akan menerima mereka yang hanya basa-basi mengaku sebagai orang berdosa, karena memang itulah yang diharapkan dari mereka. Tidak, tetapi bagi semua orang yang mengaku sebagai orang berdosa, setiap orang yang merasa tidak berdaya, putus asa, dan tersesat, Dia akan menerima mereka. Dan itu berarti Yahwa menerima Anda juga. Iya, ini mengingatkan saya pada perumpamaan yang diceritakan Yahusua. Perumpamaan ini tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Apakah Anda ingat perumpamaan itu, Doni? Oh iya, itu perumpamaan yang luar biasa, Mario. Sebaiknya Anda buka dan bacakan untuk kita, Mario. Oke. Saya pikir itu ada di dalam kitab Lukas, pasal 18 sepertinya. Oke, seperti yang Anda katakan di segmen sebelumnya, semua orang adalah orang berdosa. Tapi tidak semua orang benar-benar mengaku sebagai orang berdosa. Perumpamaan ini benar-benar memberi pencerahan mengenai bagaimana kondisi-kondisi untuk dapat diterima. Baik, ini dia, kitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat 14. Di sini dikatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yahusua mengatakan perumpamaan ini. Perhatikan, ini adalah orang-orang yang menganggap dirinya benar. Dan dengan melakukan itu, mereka memandang rendah orang lain. Oke, maaf, saya hanya ingin memperjelas hal itu. Silakan dilanjutkan, Mario. Ada 2 orang pergi ke bait suci untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa pada dirinya sendiri. Oke, saya juga ingin menyela sebentar perumpamaan ini. Saya suka kalimat ini.
Yahusua berkata bahwa orang Farisi ini berdiri dan berdoa pada dirinya sendiri. Dia berdoa pada dirinya sendiri untuk membuat dirinya merasa nyaman. Doa-doanya tidak dinaikkan kepada Yahwa karena dia hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Saya suka detail ini. Ini sangat rinci. Baik, kita lanjutkan. Inilah yang orang Farisi itu doakan untuk dirinya sendiri. Dia berkata, "Ya Yahwa, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Lihat, dia mencantumkan semua yang dia lakukan. Dia menuliskan pekerjaan kebenaran yang membuatnya merasa sangat superior. Dia bahkan membandingkan dirinya dengan pemungut cukai itu. Lalu apa yang dikatakan si pemungut cukai itu, Mario? Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Yahwa, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Yahwa, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Orang Farisi itu begitu penuh dengan diri mereka sendiri. Mereka berdiri dan berdoa dengan lantang. Anda tahu, Mario? Di depan umum. Mereka akan berdiri di pasar atau di persimpangan-persimpangan jalan. Inilah yang dijelaskan Yahusua di sini. Tapi si pemungut cukai itu, dia tidak melakukan hal yang sama. Iya, dia berdiri jauh-jauh. Dan bahkan tidak berani menengadah ke langit. Orang ini tahu keberdosaannya. Dia memahami kebutuhannya yang mendesak akan seorang juru selamat. Dan oleh karena itu, orang ini, Yahusua berkata, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Yahwa menerimanya. Benar, perumpamaan ini memiliki tempat khusus di hati saya karena ini menunjukkan bahwa Yahwa melihat langsung ke dasar hati. Dia tidak terhalang dengan sampah, keinginan salah, dan semua penghalang lain yang kita simpan dalam diri kita. Iya benar. Jika ada kasih dan hormat padanya di dalam hati, maka dia akan melihatnya. Anda mungkin dipenuhi dengan ketakutan. Anda mungkin berpikir Anda telah jatuh terlalu dalam. Atau mengulangi dosa yang sama berkali-kali. Kita semua memiliki titik lemah masing-masing. Misalnya, saya tidak pernah tergoda untuk memakai narkoba. Itu tidak pernah menjadi sesuatu yang menarik bagi saya. Tapi kita semua punya kelemahan. Saya memiliki area saya sendiri di mana saya telah berdosa dan bertobat hanya untuk berbuat dosa kembali di area yang sama persis. Anda melakukannya cukup sering dan Anda bisa mulai merasa, saya tidak tahu, malu mungkin? Anda malu untuk menerima pengampunan lagi. Seolah-olah kesempatan bagi Anda untuk diampuni sudah dibatasi dalam jumlah tertentu. Ya, saya paham, Mario. Tetapi jika Anda menemukan diri Anda dalam situasi itu, dan saya berani mengatakan, kita semua memiliki situasi seperti itu. Maka ketahuilah bahwa Anda adalah jenis orang yang dipanggil Yahwa. Setanlah yang menanamkan roh ketakutan itu. Sehingga ada perasaan bahwa Anda tidak dapat datang kepada Yahwa sampai Anda telah membersihkan diri Anda sendiri. Jangan dengarkan setan. Anda tidak perlu menjauh dari Yahwa dan dari jasa darah Yahusua sampai Anda telah mengalahkan dosa dalam hidup Anda. Nah, saya baru tersadar. Apakah Anda ingat ayat yang mengatakan bahwa kita tidak diberi roh ketakutan? Iya, saya pikir itu ada di kitab 2 Timotius. Benar, kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Di sini dikatakan, sebab Yahwa memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, Doni, seperti yang baru saja Anda katakan, roh ketakutan itu berasal dari setan. Berbicara untuk diri saya sendiri, saya akui, adalah sangat memalukan rasanya ketika Yahwa sudah mengampuni saya, dan saya bersuka cita dalam kasih dan pengampunannya, tapi kemudian saya tergelincir dan mengulangi kesalahan yang sama berulang kali, melakukan dosa yang sama berulang kali. Itu memalukan. Ya, itu merusak harga diri rohani kita. Benar, tapi lebih dari itu, kondisi ini akan mencapai titik di mana Anda merasa seperti, oke, dia mengampuni saya sepanjang waktu dan saya melakukannya lagi. Sekarang, untuk membuktikan kepadanya betapa menyesalnya saya harus bisa menahan godaan 5 kali, atau 10 kali, atau 539 kali sebelum saya dapat kembali padanya dan meminta pengampunan. Saya harus membuktikan betapa saya benar-benar menyesal sebelum saya dapat kembali dan meminta pengampunannya lagi. Dan itu tidak benar. Saya juga pernah merasa seperti itu sebelumnya. Dan ya, itu tidak benar. Anda tidak perlu menunggu sampai Anda berhasil menahan godaan sekian kali untuk datang kepada Yahwa. Anda bisa langsung datang, apa adanya Anda, dan Dia akan menerima Anda. Selain itu, Dia tahu bahwa kita murtad, dan Dia akan memulihkan kita.
bacalah kitab Yeremia pasal 3 ayat 22 untuk kita, Mario. Kitab Yeremia pasal 3 ayat 22. Jika Anda merasa terjebak dalam lingkaran dosa yang tak berujung ini, diampuni, berbuat dosa, diampuni, hanya untuk berbuat dosa kembali, dengarkanlah firman Yahwa kepada Anda ini. Silakan dibacakan, Mario. Kitab Yeremia pasal 3 ayat 22. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Jadi apa yang harus kita lakukan, Mario? Kembali, Dan apa yang akan dia lakukan saat kita kembali? dia akan menyembuhkan kemurtadan kita. Iya, dia akan menyembuhkan kemurtadan kita. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Anda tidak akan pernah bisa membersihkan diri Anda dari dalam keluar dengan usaha Anda sendiri. Tentu, Anda bisa membersihkan bagian luar. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka sangat pandai membuat penampilan luar yang suci. Tetapi mereka tidak bisa masuk ke dalam. Dan itulah yang benar-benar diperhitungkan. Benar, dan Anda tahu apa yang Kristus katakan tentang mereka? Dengarkan ini. Ini dari kitab Matius pasal 23 ayat 27 dan ayat 28. Dia berkata, "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang di sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Iya, dia pandai berbicara, ya kan, Mario? Mhm. Intinya adalah jangan menjauh dari Yahwa. Jangan menunggu sampai Anda telah membersihkan diri Anda sendiri, karena sebenarnya Anda tidak akan bisa membersihkan diri Anda sendiri. Betul, kitab Yesaya pasal 64 ayat 6 mengatakan, "Kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor." Jangan menjauh dari Yahwa sampai Anda membuat diri Anda lebih baik. Jika Anda melakukan itu, Anda tidak akan pernah datang kepadanya. Semakin Anda sadar bahwa diri Anda telah jatuh terlalu dalam dan tidak berdaya, semakin yakinlah Anda bahwa Dia akan menerima Anda. Karena Dia berkata bahwa Dia akan menerimanya. Salah satu janji terindah dalam Alkitab ditemukan di kitab Yohanes pasal 6 ayat 37. Tolong buka dan bacakan untuk kita, Mario. Ini adalah sesuatu yang dikatakan Yahuswa. Tetapi ingat, Yahuswa dilahirkan untuk mengungkapkan kepada kita seperti apa Bapa itu, jika Dia adalah manusia. Jadi kata-kata Kristus pada kenyataannya adalah kata-kata Bapa. Dan apa yang Yahwa katakan kepada kita, Mario? "Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang." Orang yang datang kepadanya, orang yang mengakui, ya, saya adalah orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia. Saya adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Orang itu tidak akan dibuang. Jadi jangan menunggu. Anda tahu, keinginan Anda untuk datang kepada Yahwa, Dialah yang menanamkannya di dalam hati Anda sendiri. Anda merasa rindu untuk diampuni? Itu adalah hasil pekerjaan Yahwa di dalam hati Anda, yang menarik Anda datang pada dirinya. Iya, satu hal yang memberi saya keyakinan ketika saya jatuh adalah dengan mengingat semua orang lain yang diterima oleh Yahwa. Ada Nuh, dia mabuk. Musa, Daud, Paulus, mereka adalah pembunuh. Daud adalah seorang pembunuh. Dia berpoligami dan dia berzina. Dan mereka semua diterima dan diampuni. Jika Yahwa menerima mereka, Anda tahu, Dia akan menerima Anda juga. Tentu saja, Yahuswa tidak akan mati untuk Anda, hanya untuk membiarkan Anda binasa. Kita tidak suka merasakan ketidaklayakan kita. Tetapi kabar baiknya adalah, Yahuswa mati untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Artinya, jika Anda adalah orang berdosa, maka ketahuilah bahwa Dia mati untuk Anda. Yahwa menerima orang-orang berdosa. Apakah Anda orang berdosa? Oh iya. Jadi Yahuswa mati untuk Anda dan Yahwa akan menerima Anda. Anda tidak perlu membuat diri Anda terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Anda adalah orang berdosa. Akuilah itu. Pengakuan Anda bahwa Anda adalah orang berdosa adalah yang menjamin bahwa Anda akan diterima oleh Yahwa. Jangan menjauh dari Sang Juru Selamat, karena Anda adalah orang berdosa. Jangan menjauh karena Anda bukan seorang teolog atau sarjana Alkitab. Jangan menjauh karena Anda malu karena terus mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Datanglah apa adanya, dan Anda akan diterima. Iya, saya pikir terkadang kita mendapatkan ide bahwa kita dapat melakukan dosa beberapa kali, tapi setelah itu, dengan sangat sedih, kita harus menerima bahwa tidak akan ada lagi pengampunan untuk kita. Tapi cara kerjanya tidak seperti itu. Kasih dan anugerah Yahwa tidak terbatas. Jika Anda merasa berdosa, tidak berharga, jadilah kuat. Anda adalah orang yang untuknya Yahuswa telah mati. Tidak ada perbuatan yang Anda lakukan atau pernah Anda lakukan yang akan membuat Yahwa memalingkan muka dari Anda. Satu-satunya hal yang bisa menghalangi adalah pilihan pribadi Anda sendiri. Jadi, ambillah keputusan, rentangkan tangan iman, dan peganglah janjinya. Keselamatan adalah milik Anda.
Yang harus Anda lakukan adalah menerimanya dengan iman. Amin. Sekarang itu kembali pada kita, pada pilihan pribadi kita. Apakah kita mau diselamatkan atau terhilang? Saya ingin menutup segmen ini dengan undangan indah di dalam kitab Wahyu pasal 22. Ini adalah salah satu dari ayat-ayat terakhir dalam Alkitab. Di sini dikatakan, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Saya punya kabar baik, dan saya punya kabar buruk. Manakah yang Anda ingin dengarkan terlebih dulu? Baik, berita buruknya adalah tidak ada yang dapat Anda lakukan yang akan membuat Anda siap untuk menyambut kembalinya Sang Juru Selamat. Bahkan, sekalipun Anda mencobanya, Anda akan gagal. Berita baiknya adalah Yahusua telah melakukannya untuk Anda. Kunjungilah worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan cari artikel yang berjudul Kebenaran Yahusua, satu-satunya harapan bagi orang berdosa. Sekali lagi, bacalah artikel yang berjudul Kebenaran Yahusua, satu-satunya harapan bagi orang berdosa di worldslastchance.com. Dia siap menolong Anda. Anda aman ketika Anda percaya kepadanya. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Pertanyaan apa yang Anda dapatkan di kotak surat harian kita, Mario? Baiklah, mari kita lihat. Ini datang dari Nigel di Bristol, Inggris. Nah, berikut sedikit hal sepele untuk ditambahkan ke koleksi Anda, Doni. Selama Perang Dingin, jika terjadi sebuah serangan nuklir, maka Bristol terdaftar sebagai kota keempat di Inggris yang akan menjadi target. Baik. Dianggap penting akan sangat menyenangkan. Ya, apalagi jika Anda hidup cukup lama untuk menikmatinya, Doni. Ya, benar. Jadi apa pertanyaannya, Nigel? Pertanyaan ini bagus, dan saya pikir kita semua bisa mendapatkan manfaat dari pertanyaannya. Dia menulis, apa yang Alkitab katakan tentang pikiran yang najis? Ini adalah tantangan nyata bagi saya. Saya pikir ini tantangan bagi kebanyakan orang dari kita. Dan ini adalah sesuatu yang perlu kita waspadai. Kitab Amsal pasal 23 ayat 7 memberitahu kita bahwa Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Dan saya rasa kebanyakan dari kita tidak menyadari betapa berbahayanya pikiran-pikiran kecil ini. Beginilah cara setan mendapatkan pijakan. Iya, saya pernah membaca sebuah buku rohani dan penulisnya mengatakan sesuatu yang selalu saya ingat. Saya mungkin tidak bisa mengutipnya kata demi kata, tetapi intinya adalah pencobaan di luar bertemu kerusakan di dalam akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Itu bagus, sangat mencerahkan. Dan setan mengetahui hal ini. Sebuah pikiran tidak lebih dari sebuah ide. Namun jika Anda memikirkannya, jika Anda memeliharanya dan menguatkannya, pikiran itu akan menjadi sebuah tindakan. Jelas, ini bisa bagus jika pikirannya bagus. Tetapi bisa sangat buruk jika pikiran itu jahat. Apakah memiliki pikiran jahat itu dosa, Doni? Tentu saja tidak. Setan dapat menanamkan pikiran. Dia tidak bisa membaca pikiran Anda. Tetapi dia bisa menanamkan pikiran. Itu pencobaan. Ya, tepat. Dan pencobaan bukanlah dosa. Ingat, Kristus sendiri dicobai untuk menyerah karena perasaannya memberitahu dia bahwa Yahwa telah meninggalkan dia saat dia tergantung di kayu salib. Itu benar. Dia bahkan berteriak,
Elohku, Elohku, mengapa engkau meninggalkan aku? Benar, dan itu bukanlah dosa. Dia hanya mengungkapkan emosinya lewat kata-kata. Pikiran hanya akan menjadi dosa jika kita sedang memikirkannya hingga sampai pada tahap di mana itu sudah mengarah pada tindakan yang salah. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda benar-benar ingin melakukan sesuatu, tetapi hati nurani Anda menyadarkan Anda bahwa Anda tidak boleh melakukannya, tetapi Anda benar-benar ingin melakukannya? Jika Anda pada akhirnya melakukannya, dapatkah Anda memberitahu saya alasannya? Iya, saya kira itu karena pada akhirnya saya bisa membenarkannya. Ya, betul. Dan Anda mengabaikan suara lembut yang berbicara dalam hati Anda itu. Saat itulah, hal ini menjadi dosa. Dan begitulah cara setan bekerja dalam pikiran kita untuk memimpin kita ke dalam tindakan yang salah. Jadi, apa yang dapat kita lakukan pada pikiran-pikiran yang mengganggu ini? Bagaimana kita mengontrolnya, Doni? Anda tidak bisa mengontrolnya. Maksud saya, dengan kekuatan Anda sendiri, Anda tidak akan bisa mengontrolnya. Bukalah kitab Galatia pasal 5. Ada ayat menarik di situ yang memberi daftar apa yang Paulus sebut sebagai perbuatan daging. Dan kemudian disusul dengan daftar dari buah-buah roh. Kitab Galatia pasal 5. Ya, ayat 19 sampai ayat 25. Silakan dibacakan, Mario. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Yahwa. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yahusua, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, perbuatan daging dan juga buah roh, keduanya berawal sebagai pikiran-pikiran di dalam benak hati kita. Mana yang Anda pilih untuk dipelihara? Yang baik atau yang buruk? Kita tidak boleh lupa bahwa setan tidak bisa memaksakan kehendak. Orang-orang biasa berkata, iblis yang membuat saya melakukannya. Tetapi bisakah dia benar-benar memaksakan kehendak? Tidak, tentu saja tidak. Tidak. Yahwa tidak akan pernah mengizinkan itu. Jadi ini tergantung pada pilihan pribadi setiap orang. Pikiran mana yang akan kita ikuti? Pikiran mana yang akan kita tinggalkan? Perbuatan-perbuatan jahat selalu berawal dari pikiran-pikiran jahat. Baiklah, lalu bagaimana kita melakukannya? Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi terkadang pikiran saya bisa begitu kuat sehingga sangat sulit untuk membuangnya, bahkan sekalipun saya ingin membuangnya. Ya, itu sulit karena Anda mencoba melakukannya dengan kekuatan Anda sendiri, Mario. Kita sering mengutip kitab Yeskiel pasal 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Itu adalah sebuah anugerah. Itu adalah pekerjaan yang akan dilakukan Yahwa di dalam diri kita dan untuk kita jika kita memintanya. Bagian kita adalah memintanya dan bekerja sama dengannya. Oke, kemudian secara praktis, bagaimana kita bisa bekerja sama dengannya secara khusus? Karena yang kita bicarakan di sini adalah pemikiran-pemikiran. Nah, salah satu cara kita dapat bekerja sama dengan Yahwa adalah dengan seksama menjaga apa yang kita pilih untuk dimasukkan ke dalam pikiran kita. Film apa yang kita tonton? Buku apa yang kita baca? Game apa yang kita mainkan? Ini semua adalah pintu menuju jiwa kita. Dengan menjaga jalan menuju jiwa ini, kita bekerja sama dengan Yahwa. Salomo memahami hal ini dengan cara yang pahit. Bacalah kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 10. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Baik, mari kita lihat. Oke, di sini dikatakan, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Apapun yang dilihat Salomo, dia menginginkannya. Apapun yang dia inginkan, dia menurutinya. Dia tidak menjaga jalan ke dalam jiwanya sama sekali. Itu bertolak belakang dari yang seharusnya. Jadi sekarang bacalah ayat 11. Apa hasil dari tindakannya ini? Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripaya, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Salomo sampai di akhir dari usianya yang panjang dan menyadari bahwa tidak ada sukacita abadi yang dapat ditemukan dalam kesenangan dosa.
Kitab Filipi pasal 4 ayat 8 memberitahu kita bagaimana cara kita dapat bekerja sama dengan Yahwa dalam menjaga pikiran kita. Oke, tunggu. Saya akan membacanya. Baiklah, di sini dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Renungkanlah, bermeditasilah pada hal-hal ini. Begitulah cara kita bekerja sama dengan Yahwa. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8. Mario, tolong dibacakan setelah Anda menemukannya. Baiklah, jangan sesat. Yahwa tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dengan kata lain, apa yang kita pilih untuk dinikmati menentukan jenis panen yang akan kita tuai dalam tindakan dan karakter kita. Apakah kita memilih untuk menyaksikan dosa dan menghibur diri kita sendiri dengan melihat kejahatan? Atau apakah kita memilih untuk mengisi pikiran kita dengan firman Yahwa? Pada akhirnya, kemenangan sejati atas perbuatan dosa yang lahir dari pikiran-pikiran yang jahat hanya akan datang sebagai sebuah pemberian Yahwa. Kemenangan sejati itu adalah sebuah anugerah. Saat Dia membersihkan hati kita, dosa akan menjadi tidak menyenangkan lagi bagi kita. Jadi, pertanyaannya kemudian menjadi, apakah kita mengisi pikiran kita dengan janji-janjinya? Apakah kita memilih untuk merenungkannya? Atau apakah kita menghabiskan waktu luang kita pada pelarian dan pengejaran duniawi? Iya, saya jadi teringat pada kitab Mazmur pasal pertama. Dengarkan saat saya membacanya. Ini bagus. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahwa, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Beginilah cara Yahwa menulis hukumnya di dalam hati kita. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan kekudusannya, ketika keinginan terdalam kita adalah untuk menyenangkan Dia, maka pikiran-pikiran jahat akan kehilangan kendali atas kita. Ya, Alkitab adalah sebuah buku yang aneh, karena semakin sedikit Anda membacanya, semakin sedikit pula keinginan Anda untuk membacanya. Tetapi semakin banyak Anda membacanya, maka semakin banyak pula keinginan Anda untuk menghabiskan waktu dalam firman Yahwa. Semakin Anda lapar, semakin Anda menginginkannya. Begitulah cara kita bekerja sama dengan Yahwa dan belajar mengendalikan pikiran kita. Ini tergantung pada pilihan kita. Apa yang kita pilih untuk menjadi fokus kita dan untuk apa kita menghabiskan waktu kita. Yahwa tidak akan pernah memaksakan keinginannya pada kita. Kita sendiri tidak bisa bertindak sendirian. Kita membutuhkan Dia untuk memberi kita hati yang baru itu dan menuliskan hukumnya di bagian dalam diri kita. Tetapi Dia meminta kita untuk bekerja sama dengannya melalui penyerahan penuh dengan memilih untuk mengalihkan pandangan kita dari kejahatan dan fokus padanya. Kemudian, pikiran kita akan mencerminkan realitas dari apa yang telah dilakukan di dalam hati kita. Amin. Itu selalu merupakan sebuah pemberian, sebuah anugerah Yahwa. Baik para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan untuk Doni, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Kami selalu senang mendengar dari para pendengar kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Alan dan Candice Hasford sangat senang saat Candice melahirkan seorang gadis kecil yang mereka beri nama Madison. Sama seperti semua orang tua baru, malam tanpa tidur dan hari-hari yang melelahkan dipenuhi dengan sensasi kehidupan baru yang berharga yang telah mereka hadirkan ke dalam dunia ini. Tapi, hanya 6 hari kemudian, Madison berhenti bernafas. Mereka tahu ada yang tidak beres. Dan mereka bergegas ke rumah sakit dengan TV menyala dan sepanci pasta masih berada di atas kompor. Di rumah sakit, bayi perempuan mereka dengan cepat dihubungkan ke monitor. Sekarang, monitor hanya menunjukkan garis datar di layar. Orang tua manapun tidak berharap menguburkan anak-anak mereka. Dan pada saat-saat itu, Alan dan Candice duduk diam tertegun. Mereka belum dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, dan tak bisa dijelaskan,
2 menit setelah jantung Madison berhenti berdetak, detak jantungnya muncul kembali. Hantaman emosi yang keras menerpa mereka. Pasangan itu tidak tahu harus berpikir atau merasakan apa. Akankah mereka berharap banyak hanya untuk membuat mereka hancur kembali? Beberapa jam berikutnya berlalu dengan serangkaian pemeriksaan. Orang tua baru itu merasa sangat ketakutan mengetahui bahwa gadis cantik kecil mereka telah lahir dengan kondisi jantung yang sangat langka dan sangat rumit. Hypoplastic right heart syndrome ditambah dengan koarktasio aorta, beberapa kecacatan pada septum, dengan roof coronary sinus. Dengan kata lain, jantungnya penuh dengan lubang dan arterinya tertekuk sehingga membatasi aliran darahnya. Meskipun ada pengobatan yang berhasil untuk hypoplastic left heart syndrome, tetapi tidak ada bayi yang lahir dengan hypoplastic right heart syndrome yang pernah bertahan hidup lebih dari beberapa minggu. Untuk bertahan hidup, Madison membutuhkan operasi darurat, tetapi tidak ada rumah sakit yang mampu melakukan operasi yang sangat spesifik seperti itu di tempat tinggal mereka di Jepang. Dia harus diterbangkan ke Amerika Serikat, ke salah satu dari sedikit rumah sakit yang memiliki tim medis berpengalaman dalam operasi semacam ini. Masalahnya, pada saat dokter menemukan kelainannya, Madison sudah menderita gagal hati, gagal ginjal, gagal paru-paru, dan seluruh sistem pencernaannya lumpuh. Jika dia tinggal di Jepang, dia akan mati. Jika dia terbang ke Amerika Serikat, dia hanya memiliki peluang 1 hingga 2%, bahkan untuk selamat dari penerbangan tersebut. Butuh 2 hari untuk mengatur sebuah penerbangan medevac dari Jepang ke Amerika Serikat. Dan pada saat keluarga kecil itu tiba di rumah sakit anak Reddy di San Diego, California, kondisi Madison sudah semakin memburuk. Para dokter mengatakan bahwa Madison terlalu lemah untuk bertahan hidup dari anestesi umum pada saat itu. Hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah membuatnya tetap nyaman sampai dia meninggal. Alan dan Candice lagi-lagi harus menanti dalam ketidakpastian. Namun, 2 hari kemudian, dokter memberitahu mereka bahwa kondisi vital Madison telah cukup stabil untuk mencoba operasi. Meskipun masih beresiko dan dia hanya memiliki peluang 10 hingga 15% untuk berhasil melalui operasi, dokter itu merasa manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Operasi yang lama itu menakutkan. Dapatkah gadis kecil mereka bertahan? Dan bahkan jika dia berhasil, kehidupan macam apa yang akan dia miliki? 9 jam setelah operasi dimulai, ahli bedah memasuki ruang tunggu. Dia tersenyum. Madison berhasil melewati operasi. Beberapa tahun kemudian, Madison telah menjalani 4 operasi jantung terbuka, 1 operasi gastrointestinal, hampir selusin kateterisasi jantung, dan banyak rawat inap. Tetapi hari ini, gadis kecil yang diperkirakan semua orang akan meninggal itu, gadis kecil yang fungsi ginjalnya kurang dari 5%, yang fungsi hatinya kurang dari 10%, dan yang fungsi paru-parunya kurang dari 40%, adalah anak yang bahagia dan ceria, yang senyum dan tawanya selalu membawa kegembiraan bagi keluarganya. Mengingat perjuangan dan kemenangan beberapa tahun terakhir, Alan dan Candice berkata, "Kami telah melihat Yahwa melakukan banyak hal melalui Madison. Orang-orang, ya bahkan dokter, semakin beriman dengan menyaksikan kesembuhannya yang ajaib, dan kami telah melihat diri kami sendiri menjadi lebih memahami siapa manusia, dan yang lebih penting, apa yang dapat dia lakukan melalui kita." Setiap profesional medis yang menangani kasus Madison pernah memberitahu kami, pada satu waktu atau di waktu yang lainnya, bahwa tidak ada harapan. Tetapi tabib agung telah mengajari kami bahwa harapan yang kita miliki sudah cukup untuk membawanya kembali dari kematian ke dalam kehidupan yang mulia. Para pendengar, kematian Yahusua di kayu salib menghadirkan berkat yang tak terbatas. Dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 10 dan 11, Yahusua berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Hidup di dunia yang penuh dosa bisa menjadi sulit, tetapi seberat apapun jalan hidup Anda memiliki seorang sahabat yang berjalan di sisi Anda di setiap langkah. Kitab Mazmur pasal 84 ayat 12 mengatakan, "Sebab Adonai Yahwa adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah."
Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Oke, saya harus mengatakan, Doni, cara pandang Anda mengenai topik hari ini mengejutkan saya. Kita sudah terbiasa berpikir secara inklusif. Kita semua adalah orang-orang berdosa, karena itu Kristus mati untuk semua orang. Dan dia telah melakukannya secara teknis. Tapi sebenarnya, mereka yang bisa mendapatkan manfaat dari kematiannya adalah hanya mereka yang sepenuhnya mengakui bahwa mereka adalah orang berdosa. Jadi, pertanyaan saya untuk Anda adalah, bagaimana dengan mereka yang tidak mengakui atau mungkin tidak menyadari betapa besarnya dosa mereka? Bagaimana dengan mereka yang hanya basa-basi menjadi orang berdosa? Apakah ada harapan untuk mereka, Doni? Iya, pasti ada. Selalu ada harapan. Karena secara teknis, Yahuswa telah mati untuk semua orang. Buka kitab Wahyu pasal 3. Ini adalah ayat-ayat yang memberikan harapan bagi mereka yang buta akan betapa berdosanya mereka. Faktanya, begitulah dosa gereja akhir zaman. Buta pada betapa buruknya dosa-dosa mereka. Bacalah kitab Wahyu pasal 3 ayat 14-17. Apa yang dikatakan di situ, Mario? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Yahwa. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Gereja Laodikia melambangkan orang-orang percaya dari generasi terakhir. Kita adalah gereja pasca reformasi Protestan. Dengan internet, kita memiliki begitu banyak sumber daya yang tersedia untuk kita. Yahwa sedang memulihkan kebenaran. Kita menerimanya. Jadi kita pun mengetahui lebih banyak daripada generasi-generasi sebelumnya. Dan pengetahuan inilah yang menuntun pada kesombongan rohani. Ya, itu adalah pengetahuan di kepala kita. Pengetahuan secara intelektual, bukan pengalaman hati. Ya, tepat. Jadi, alih-alih menggali lebih banyak kebenaran, orang-orang Laodikia menganggap bahwa mereka telah memiliki semua kebenaran yang diperlukan untuk keselamatan. Mereka tidak membutuhkan lebih banyak terang lagi. Mereka sudah mendapatkan semuanya. Mereka berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Sementara pada kenyataannya, mereka melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Tetapi Yahwa tidak membiarkan mereka menggelepar dalam ketidaktahuan mereka. Bacalah ayat 18-20 sekarang, Mario. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu,
Aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Pesan untuk Laodikia adalah pesan cinta. Ini adalah peringatan yang dipenuhi dengan belas kasihan. Yahwa ingin menyelamatkan semua orang. Jadi bagi mereka yang dibutakan oleh kesombongan rohani, dia berkata, "Datanglah kepadaku. Aku akan memberikan semua yang kamu butuhkan untuk diselamatkan. Aku akan memberimu emas iman, pakaian putih dari kebenaran Sang Juru Selamat sendiri, dan minyak pelumas mata rohani supaya kamu bisa melihat." Sama seperti semua elemen keselamatan yang lainnya, Yahwalah yang menyediakan semuanya. Oke, bagaimana seharusnya Anda melakukan ini? Maksud saya, orang Laodikia itu buta. Mereka tidak melihat kebutuhan mereka. Bagaimana bisa masih tetap ada harapan bagi mereka jika mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan? Anda tahu apa yang orang-orang katakan? Langkah pertama yang harus dilakukan seorang pecandu adalah mengakui bahwa dia membutuhkan pertolongan. Jadi, dengan tidak mengetahui bahwa mereka membutuhkan pertolongan, lalu bagaimana orang-orang Laodikia bisa mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan? Dengan iman, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan, satu-satunya bagian yang pernah kita mainkan adalah mengulurkan tangan iman untuk menerima hadiah itu. Itu saja. Maksud Anda apa, Doni? Dalam hal ini, bagaimana iman menolong? Dalam doa di hadapan Yahwa. Caranya, buka Alkitab Anda dan sampaikan ayat-ayat dalam kitab Wahyu pasal 3 ini kepadanya. Lalu katakan, "Bapa, saya tidak mengerti. Saya tidak melihat bagaimana saya bisa menjadi buta dan seburuk firman-Mu ini. Tetapi saya tahu bahwa firman-Mu tidak pernah salah. Jadi, dengan iman, saya akan menerima bahwa nasihat dari saksi sejati berlaku juga untuk saya. Dengan iman, saya akan mempercayai Engkau bahwa saya benar-benar melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang seperti yang Engkau firmankan. Tolong berikan kepadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, pakaian putih, dan minyak untuk melumas mataku, supaya saya bisa diselamatkan." Tuhan, saya percaya. Tolonglah saya yang tidak percaya ini. Betul. Hanya karena Anda tidak melihatnya, bukan berarti Anda masih tidak bisa diselamatkan. Bagian kita selalu adalah menjalankan iman. Jadi, jalankan iman. Dan percayalah bahwa apa yang firman Yahwa katakan tentang Anda adalah benar. Bahwa Anda benar-benar buruk dan sangat membutuhkan juru selamat. Tetapi bagian yang indah adalah, justru tipe orang seperti Anda inilah yang ingin diselamatkan Yahwa. Biarlah iman Anda memegang janji itu dan datang kepadanya. Sekarang juga, apa adanya. Dan Anda tidak akan datang dengan sia-sia. Ya, saya teringat dengan sebuah lagu yang berkata, "Meskipun aku adalah ketua para pendosa, Yahusua menumpahkan darahnya untukku. Dia mati agar aku bisa hidup di tempat tinggi. Dia hidup agar aku tidak mati. Seperti ranting pada pokok anggur, aku miliknya dan dia milikku." Atau seperti sebuah lagu lain yang berkata, "Aku datang dengan tangan hampa, hanya di salibmu, aku berpegang teguh." Dalam kekekalan tidak ada yang akan mengaku telah diselamatkan melalui usaha mereka sendiri. Itu semua adalah sebuah anugerah ilahi. Iya kan? Iya, benar. Baiklah para pendengar, bergabunglah kembali bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.